Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Cupau Channel. Di video kali ini saya akan membuat pengantar pelajaran untuk kelas 11 dan kelas 12 mata pelajaran PPB, pemrograman perangkat bergerak. Mohon disimak videonya baik-baik agar kalian bisa mengikuti pelajaran saya. Baik, ini pengantar untuk materi pemrograman perangkat bergerak. Nanti kita akan lebih banyak belajar tentang Android Studio. Untuk pengantarnya, ini ada komponen penilaian untuk mata pelajaran pemrograman perangkat bergerak yang biasanya saya lakukan di tahun ajaran kemarin. Pertama ada kehadiran 20%, lalu ada tugas 30%, TS 10%, UAS 15%, praktik 25%. Nah, ini tidak berlaku untuk masa pandemi ini, jadi untuk penilaian di masa pandemi ini akan sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, untuk komponen penilaian yang akan saya terapkan pada masa pandemi ini, pertama ada kehadiran 30%, ada keaktifan 30%, ada tugas 20%, lalu terakhir ada UAS dan UTS 20%. Di kehadiran ini saya harap kalian semua bisa mengikuti kelas secara online dari saya, dan ini sangat penting untuk kehadiran, jadi jangan sampai tidak hadir. Lalu keaktifan ini dimulai dari diskusi forum, lalu pengumpulan tugas, ada juga nanti tanya jawab dan sebagainya. Lalu tugas ini 20%. Nanti seandainya ada tugas dari saya, mohon dikerjakan sebaik mungkin. Saya tidak menilai berdasarkan hasil, tapi saya menilai berdasarkan proses. Hasil bagi saya ini nilai tambahan jika memang tidak memenuhi harapan. Hanya saja kalau proses yang kalian lakukan ini baik, penilaian saya pun akan baik nantinya. Untuk UAS dan UTS ini mohon nggak usah terlalu dipikirkan, karena ini tentatif ya. Ini hanya nilai tambahan saja. Jika nilai kalian bagus, saya akan masukkan. Kalau memang nilai UAS dan UTS-nya nggak terlalu bagus, mungkin saya tidak akan masukkan, seperti itu. Tetap tapi akan ada persentase nilainya. Jika kalian memenuhi 3 saja dari komponen penilaian ini, dari kehadiran, keaktifan hingga tugas, kalian sudah bisa mengantongi 80% atau 80 nilai kalian yang bisa dikantongi. Jadi UAS dan UTS walaupun kalian nilainya kurang bagus, saya rasa tidak masalah, seperti itu. Jadi jangan sampai di mata pelajaran saya ini banyak bolosnya, terus kurang aktif dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk materi pelajaran yang akan disampaikan ini tentang Android, apa itu Android nanti dijelaskan. Lalu nanti akan saya coba ajarkan bagaimana cara menginstal aplikasi Android Studio beserta isinya. Karena beda dengan aplikasi yang lain seperti NetBeans, seperti VB, seperti MySQL, dia install lalu udah selesai kalau udah finish. Tapi kalau untuk Android Studio ini, dia setelah nginstal dia harus ada isi Android Studionya yang harus diinstal atau di-download secara otomatis bisa gitu. Kita sebut biasa namanya adalah ada Gradle-nya ya gitu. Lalu nanti ada tutorial membuat aplikasi sederhana berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Nanti kita buat aplikasi yang mudah saja karena kondisi pandemi ini, jadi kita mungkin lebih simple buat aplikasinya. Yang terakhir, kalian bisa membuat aplikasi sederhana berbasis Android. Ini besar harapan saya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, teman-teman, ada anak-anakku semua bisa membuat aplikasi yang sederhana menggunakan aplikasi Android Studio. Baik, itu aja untuk pengantar materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita buka di forum diskusi.
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.